Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Kali ini berbeda dengan sebelumnya. Kali ini saya akan menjelaskan tentang hasil webinar AgriTalk seri 1 tentang pembangunan pertanian era new normal, menjaga eksistensi untuk kesejahteraan petani dan konsumen, yang dilaksanakan pada hari Rabu 20 Mei 2020 jam 1 sampai jam 3 melalui via Zoom meeting, yang dijelaskan oleh pemateri atau pembicara. Yang pertama, Prof. Dr. Ir. Bustanul Arifin, Wakil Ketua Umum Perhepi, Guru Besar Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Yang kedua, oleh Insinyur Hadi Sulistyo MM, Kepala Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur. Selanjutnya, Dr. Insinyur Evita Soliha Hani MP, Wakil Dekan 1 Fakultas Pertanian Universitas Jember. Dan yang terakhir oleh Endang Rahman Hakim, Community Relation at Tanihub Group. Dan moderator Dr. Insinyur Joni MMA M. Rur M, Koordinator Program Studi Magister Agribisnis Universitas Jember. Dan pembahas Profesor Dr. Insinyur Rudi Wibowo MS, Direktur Pasca Sarjana Universitas Jember. Materi yang dibahas yaitu 1. Peran Perhepi dalam mendorong adaptasi pelaku pertanian terhadap situasi new normal. Yang kedua, strategi pendidikan pertanian dalam era new normal. Yang ketiga, kebijakan pertanian terkait penanganan pandemi COVID-19 bagi pelaku sektor pertanian. Dan yang ketiga, unlocking digital agriculture atau melalui Tanihub. Sebelum pada topik pembahasan, di sini dijelaskan new normal. Apa itu new normal? New normal adalah skenario untuk mempercepat penanganan COVID dalam aspek kesehatan dan sosial ekonomi. Dan apa hubungannya dengan pertanian? Di Indonesia sendiri, perekonomian Indonesia mulai melambat. Perekonomian Indonesia pada Q1 sampai 2020 hanya 2,97%. Padahal PSBB baru diterapkan April 2020. Pertumbuhan pertanian rendah mencapai 0,02%, perdagangan 1,60%, konstruksi 2,90%, dan pertambangan 0,43%. Berdampak sekali bagi kinerja perekonomian. Lalu, apa dampak kepada petani itu sendiri? Sangat sekali berdampak, yaitu NTP turun 1,73%. Dapat dilihat di tabel sini. NTP subsektor, mulai dari tanaman pangan sampai perikanan, nelayan, pembudidaya ikan, dari bulan Maret 2020 sampai April 2020 selalu mengalami penyusutan atau penurunan. Sampai NTP di akhir itu minus 1,73%. Lah, jadi dampak COVID pada sektor petani itu tadi juga berdampak pada pertanian itu sendiri. Seperti 1. Belum meratanya distribusi. 2. Terbatasnya modal usaha untuk musim tanam. 3. Penurunan daya beli dan penurunan penghasilan petani. 4. Kelebihan suplai yang mengakibatkan harga jatuh. Selanjutnya, strategi pendidikan pada era new normal. Tentu saja tidak lagi seperti biasanya yang kita lakukan. Jadi, tema-tema penelitian mengarah pada kajian-kajian yang terkait dengan dampak COVID-19 dari berbagai sudut pandang. Melakukan edukasi kepada masyarakat petani tentang hal-hal yang harus dilakukan oleh petani di era normal baru ini. Dan selanjutnya, sarana-prasarana diubah atau ditambah seperti universitas atau fakultas menyediakan fasilitas jaringan internet yang kuat dan bagus. Lalu, universitas berlangganan aplikasi komunikasi dengan video, misal B3, Zoom, dan lain-lain. Universitas menyediakan lab komputer, membentuk satgas COVID, atau memantau kondisi kesehatan mahasiswa dan keluarga dosen karyawan. Fakultas menyediakan ruang kesehatan beserta obat-obatan, dan menyediakan APD, masker, hand sanitizer, tempat cuci tangan, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu Tanihub. Apa sih itu Tanihub? Tanihub yaitu
startup atau aplikasi yang nantinya bisa dimanfaatkan oleh para petani Indonesia untuk bisa menjual hasil panennya langsung ke konsumen. Nah, dari sini, maka para petani bisa mengambil keuntungan lebih besar karena terhindar dari tengkulak. Cocok sekali kan dengan kondisi kita yang saat ini, yang tidak bisa kemana-mana. Petani kan bingung untuk menjual kemana. Jadi, tersedialah aplikasi Tanhub ini. Sayangnya, sampai saat ini Tanhub masih hanya melayani penjualan di wilayah Jabodetabek saja. Tanhub sendiri juga masih dalam tahap beta. Namun dengan penawaran jaminan uang kembali 100% bila barang tidak sampai ke tangan konsumen. Maka garansi ini bisa jadi akan menarik banyak orang untuk menggunakan dan memanfaatkan Tanhub untuk kebutuhan pangan sehari-harinya. Mungkin cukup situ saja yang saya bisa jelaskan dan saya mengerti. Selebihnya dan sekurang-kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.